Giveaway. Jadi di sini kita bakal main tebak skor. Yang pertama di sini ada Indonesia versus Nepal. Jadi kalian tebak berapa kosong. Dan juga di sini ada Kuwait versus Jordania. Nah, masing-masing kalau misalnya kalian menang, kalian bakal mendapatkan 50.000 di setiap jawaban yang tepat dari tebak skor ini. Nah, syaratnya sangat mudah. Kalian cukup subscribe channel ini, like video ini, dan komen tentunya skor yang kalian tebak-tebak. Misalnya di sini Indonesia 1, Nepal 2. Nah, gitu aja. Atau Jordania 2 dan Kuwait 3. Nah, kayak gitu, dan kalian bakal komen aja dan sertain dengan Instagram kalian ya guys ya, biar gua langsung DM, atau mungkin kalian langsung aja pakai nomor handphone kalian. Tapi kalau misalkan nanti ada judi online yang chat, jangan salahin gue cuy, karena kalian yang nyebarin sendiri nomor telepon kalian, oke? Halo guys, jadi video kali ini gue bakal ngomongin tentang peluang Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 nih coy. Jadi di sini gue bakal ngejelasin kepada kalian possibility Indonesia bisa lolos. Dan mungkin langsung aja. Jadi di sini kan next match itu ada Indonesia versus Nepal yang terjadi besok, dan di sini juga ada Yordania versus Kuwait yang di mana bakal terjadi di besoknya. Karena di sini Indonesia masih bisa tidak lolos walaupun gak menang lawan Nepal. Karena seperti kita tahu Nepal itu ya, di sini ya Nepal juga mengalahkan dikalahkan Yordania dan Kuwait dengan menang-menang besar gitu, 0-3 dan ini 1-4, dan ini lumayan banyak. Dan di sini gue bakal ngebahas aja langsung coy. Jadi di sini kalian bisa lihat tabelnya. Jadi di sini Yordania punya 6 poin, Indonesia punya 3 poin, Kuwait punya 3 poin, dan Nepal punya 0 poin coy. Nah, di sini jadi format kualifikasi Piala Asia ini memerlukan head to head. Jadi makanya di sini kalian bisa lihat Indonesia dan Kuwait itu Indonesia yang menang. Nah, karena kenapa? Karena di sini pada saat match Indonesia versus Kuwait itu Indonesia yang menang dengan skor 2-1. Makanya Indonesia satu tingkat di atas Kuwait ini. Dan juga di sini ada selisih jumlah gol yang dimana diterapkan di sini sesudah head to head. So mungkin langsung aja. Jadi di sini gue udah buat kayak note di sini yang dimana di sini udah terjadi hasil-hasil yang udah terjadi sebelumnya. Jadi di sini Indonesia lawan Yordania itu 0-1, Indonesia lawan Kuwait 2-1, yang dimana selanjutnya matchnya itu ada Yordania dan Kuwait lawan Nepal yang dimana mereka sama-sama menang dengan selisih 3 gol. Oke, dan di sini ada next match. Next match itu ada Kuwait versus Yordania yang terjadi 2 hari lagi, dan Indonesia versus Nepal yang terjadi besok. Dan di sini ada tabel yang dimana ini sama aja yang tadi kita lihat, tapi di sini gua bisa edit. By the way, di sini Indonesia ya, karena kalau misalnya kita ketik Indonesia ini bakal terhambur ya. Jadi gua bakal Indonesia aja. Jadi ya kalian jangan hujat gua aja ya. Oke, jadi di sini kita bakal langsung aja berandai-andai. Let's say kalau misalkan Indonesia menang 2-0 lawan Nepal. Nah, jadi posisi Indonesia bakal jadi 6 poin. Nah, di sini bakal tetap kalah sama Yordania. Di sini bakal tetap jadi runner up. Karena kenapa? Karena di sini Indonesia kalah dengan Yordania. Jadi di sini Indonesia bakal tetap di bawah Yordania jika poinnya sama, oke? So, let's say kita katakanlah Yordania yang menang di sini. Yordania menang 1 dan Kuwait 0. Nah, by the way di sini bakal jadinya seperti ini. Jadi 9 poin. Dan di sini Kuwaitnya itu masih 3 poin. Artinya kalau misalkan seandai-andai Yordania yang menang, di sini udah pasti Indonesia itu bakal menang juga. Bahkan kalaupun Indonesia kalah lawan Nepal pun, Indonesia bakal tetap lolos. Karena kalau misalnya Indonesia kalah lawan Nepal, dia itu bakal posisinya bakal gini 9-3-3. Tapi Indonesia juga bakal menjadi runner up. Tapi belum tentu lolos ya guys ya. Gua bakal bilang belum tentu lolos. Gua koreksi karena di sini untuk mencapai atau melolos di kualifikasi Piala Asia, kita memerlukan 5 runner up terbaik dari 6 grup, dan kita harus bersaing di runner up yang lainnya. Jadi kalau misalkan 3 poin, gue rasa peluangnya sangat sulit untuk menjadi salah satu runner up terbaik. Jadi di sini let's say ya gue rasa harus lah menang lawan Nepal cuy. Nepal aja udah dibantai-bantai sama Kuwait yang kita kalahkan juga guys ya. Jadi jika let's say ini nggak terjadi guys ya, ini nggak terjadi, Indonesia bakal tetap menang menjadi 6 poin di sini, oke? So apa yang terjadi kalau misalkan kita balik hasil Kuwait versus Yordania ini? Jadi let's say kita di sini balik 1 di sini dan 0 Yordania di sini. Jadi di sini posisi itu bakal menjadi 6 poin, dan di sini juga bakal jadi 6 poin. Nah, di sini gue bakal koreksi ininya dulu cuy ya, ini matchnya ya. Let's say ini matchnya 3 karena jumlah ngegolinnya juga beda, jadi Indonesia bakal bertambah 1, bakal bertambah 2 karena Indonesia versus Nepal 2. By the way ini prediksi doang cuy ya. Tapi yang sebenarnya yang paling berpengaruh di sini Kuwait versus Yordania coy. Terus Kuwait bertambahnya di sini sekitar jadi 6. Nah, di sini kalian bisa lihat Yordania versus Indonesia versus Kuwait ini poinnya sama 6-6-6. Nah, terus ini siapa sebenarnya yang bakal jadi runner up? Nah, di sini kalian bisa lihat pertama Yordania dan Indonesia itu Indonesia yang kalah. Jadi Indonesia bakal
tetap di bawah dari Yordania. Nah, terus di sini ada Indonesia dan Kuwait. Nah, Kuwait yang kalah. Jadi di sini Kuwait bakal tetap di bawah Indonesia. Nah, tapi ada lagi satu hal di sini. Kalian bisa lihat Kuwait baru aja taklukan Yordania. Jadi seharusnya Kuwait di atas Yordania. Nah, jika hal ini terjadi karena di sini head to head udah nggak terpakai lagi. Karena kalau misalkan kalian pakai ini bakal baku tumbuk selanjutnya guys. Jadi kayak nggak ada habisnya cuy. Jadi ya istilahnya kayak semacam tiga-tiganya berhak menang lah guys. Kalau misalkan head to head kita masih pakai di sini. Nah, di sini kita pakai bukan head to head lagi, tapi yang namanya jumlah gol atau selisih gol dari yang mereka dapatkan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, dari hasil semua ini, di sini Indonesia Nepal di sini nggak kepengaruh. Jadi di sini di antara 3 gol ini aja. Nah, seperti halnya di sini kalian bisa lihat Indonesia 0-1 Yordania, Indonesia 2-1 Kuwait, dan Kuwait 1-0 Yordania. Mungkin ini bakal bingung banget sih guys ya, semoga aja kalian paham. Nah, sebenarnya hal ini pernah terjadi di AFC U19 2018 yang dimana dulu yang Qatar, Indonesia, dan Uni Emirat Arab. Di sini tuh Uni Emirat Arab itu pernah ngebantai Chinese Taipei sebanyak 8-1 dan mereka tuh tetap nggak lolos. Indonesia yang lolos dan Qatar waktu itu zaman Rivaldo Ferre dan semacamnya. Nah, kenapa Indonesia lolos? Karena di sini selisih gol yang terjadi dari Indonesia versus Qatar itu lebih banyak. Artinya apa? Artinya di sini kayak Indonesia ngebobolin ke Qatar itu lebih banyak daripada UAE ngebobolin ke Qatar dan Indonesia. Karena Indonesia ngebobolin atau berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab pada saat itu. So, sama halnya di sini. Jadi di sini jika hal ini terjadi, itu diberlakukan siapa yang paling banyak nggolin di gawang siapa, oke? So dalam hal ini di sini kalian bisa lihat Indonesia udah ngalahin atau ngebobolin 2-1 versus Kuwait. Nah, Indonesia udah pasti lolos di antara ini karena bisa dibilang Indonesia itu udah kayak ngunggul dari Kuwait versus Yordania tadi. Nah, terus di antara Kuwait versus Yordania siapa yang lolos? Karena seperti yang kalian lihat di sini karena Kuwait versus Yordania kan 1-0. Nah, sementara Indonesia versus Yordania juga 0-1. Nah, jadi siapa yang menang di antara ini ditentukan dari Nepal lagi. Nah, jadi ditentukan dari jumlah gol yang ada di tempat satunya yaitu tempat Nepal ini. Jadi ya GM ini juga berpengaruh yang 3-4-6-1 ini. Ini tuh jumlah golnya juga berpengaruh. Itu jika 1-0, tapi kalau misalkan ini terjadinya 2-1. Nah, 2-1. Ini kan hasilnya ini sama cuy. Indonesia versus Kuwait 2-1 dan Kuwait versus Yordania itu 2-1. Dan juga Indonesia versus Yordania selisihnya 1 juga. Nah, jadi siapa yang lolos di antara 3 ini? Nah, itu ditentukan dari hasil Indonesia versus Nepal atau selisih gol yang dijumlahkan di sini, yaitu di sini guys, jumlah gol Yordania kan 3. Di sini Indonesia 4, Kuwait 6. Nah, di sini siapa yang paling banyak itu yang bakal menang di akhir match. Nah, jadi jika misalkan ini terjadi 2-1, di sini Kuwait bakal mendapatkan jumlah gol 8. Dan di sini GA-nya di sini ya 8 kurang 3. Di sini bakal jadi 4. Dan Indonesia bakal harus merebut jumlah ini, yaitu 4 gol yang berada di sini. Atau di sini kita bakal ngerebutin setidaknya Indonesia harus menang lawan Nepal setidaknya 4-0 coy. 4-0. Jadi kesimpulannya buat kalian yang masih kayak bingung banget, gue juga bingung sih sebenarnya, ini sulit banget cuy, kompleks banget. Jadi Indonesia butuh yang namanya 4-0 lawan Nepal jika Kuwait itu 2-1 lawan Yordania coy. Tapi jika Kuwait 1-0 lawan Yordania, Indonesia versus Nepal itu berapa aja, misalkan 1-0, 2-0, 3-1 itu berapa aja masih tetap Indonesia yang bakal lolos di selanjutnya coy, atau babak selanjutnya. Tapi jika Kuwait menang banyak lawan Yordania, let's say 5-0 lawan Yordania, di sini Indonesia udah nggak ada harapan lagi coy. Jadi ya semuanya kalian paham tentang apa yang gue ngomong, karena gua rasa gue juga nggak paham cuy apa yang gue ngomong. Jadi terima kasih nonton, jangan lupa like, subscribe, thank you.